Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Melciela Layuk dari Reka 12 kelas C25E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi panorama dan kompas. Yang pertama itu pengertian panorama. Secara umum, panorama adalah gambar pemandangan yang memberikan gambaran secara umum atau meluas dari suatu wilayah. Sedangkan dalam konteks pramuka, panorama adalah sketsa atau gambar pemandangan sederhana yang dibuat dari sudut pandang tertentu untuk menggambarkan situasi suatu daerah pada waktu yang tertentu. Yang kedua, fungsi panorama. Ada beberapa fungsi panorama pada kegiatan pramuka. Yang pertama itu melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat, yang dimana itu berguna untuk menggambarkan kondisi di suatu lokasi pada waktu yang tertentu. Terus untuk melihat perubahan kondisi lingkungan, yang dimana itu memungkinkan pembuatnya untuk melihat perubahan apa saja yang terjadi di suatu daerah ketika kembali ke tempat tersebut. Terus melatih kejelian dan observasi, di mana membuat pengamatnya melatih untuk lebih jeli dan detail dalam melihat lingkungan sekitar. Terus untuk dokumentasi perjalanan, kayak menjadi bagian dari laporan perjalanan atau pendataan suatu wilayah. Terus yang ketiga itu cara menggunakan panorama. Dalam pramuka ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menentukan titik pandang, memilih posisi yang baik untuk melihat dan menggambarkan pemandangan secara luas. Terus menggunakan masker atau bingkai seperti karton atau sejenisnya untuk membatasi pandangan supaya gambar itu tidak terlalu besar dan terfokus. Terus gambarkan objek. Terus kita memulai menggambar objek utama yang kita lihat, kayak gunung, pohon, atau bangunan, dengan tetap memperhatikan skala dan proporsinya. Terus mengarsir gambar, yang dimana untuk menunjukkan kedalaman atau detail tertentu objek. Terus menambahkan informasi kayak melengkapi gambar dengan keterangan penting seperti nama, lokasi, waktu, dan arah mata angin. Pertanyaan keempat itu cara menggunakan panorama Nah, di dalam pramuka, untuk menggambar panorama itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu persiapan alat, kayak menyiapkan kertas, pensil, penggaris, dan kompas. Terus menentukan lebar sketsanya. Terus kita harus membuat garis dasarnya, kayak horizontal untuk mewakili garis mata angin atau cakrawala. Garis mata pengamat. Terus menentukan skala, kayak kita menyesuaikan skala objek yang akan kita gambar. Terus meletakkan kompas supaya untuk menentukan arah mata angin dan mencatat derajat asimut
dari objek-objek yang penting. Terus menggambar objek utama. Kita membuat sketsanya dulu dari objek-objek penting yang sederhana. Terus mengarsir dan mendetailkan. Kita menambahkan arsiran supaya memberikan kesan kedalaman dan detail pada gambar. Terus memberikan keterangan, kayak kita menuliskan informasi pendukung pada gambar. Yang pertanyaan kelima itu pengertian kompas. Nah, kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah mata angin, terutama utara, selatan, timur, dan barat. Terus yang keenam itu fungsi kompas. Ada beberapa fungsi kompas itu adalah menentukan arah mata angin, untuk menunjukkan arah utara magnetis yang menjadi acuan untuk menentukan arah mata angin lainnya. Terus navigasi. Navigasi itu membantu di lapangan saat sedang berpetualang atau mendaki supaya tidak tersesat. Terus membantu pembacaan peta. Digunakan bersama peta untuk orientasi dan penentuan posisi. Yang ketujuh adalah bagian-bagian kompas. Pertanyaan ketujuh adalah bagian-bagian kompas. Bagian-bagian kompas yang sering digunakan dalam kegiatan pramuka yaitu jarum magnet, yang dimana ini adalah bagian penting untuk selalu menunjukkan ke arah utara magnetis. Terus dial atau skala derajat. Terus ada lensa bidik untuk mengamati objek sasaran. Terus garis bidik berfungsi sebagai garis lurus untuk membidik objek. Terus ada tutup kompas, yang dimana bagian pelindung kompas yang bisa dibuka dan ditutup. Terus cincin pengait untuk menggantungkan kompas. Terus pertanyaan ke-8 itu cara menggunakan kompas. Nah, cara menggunakan kompas itu pegang kompas dengan datar. Sisakan kompas secara mendatar agar jarum magnet dapat bergerak bebas. Terus kita arahkan kompasnya, sesuaikan jarum, terus baca derajatnya, bidikannya bagaimana. Nah, pertanyaan ke-9 itu asimut dan back asimut dalam pramuka. Asimut itu adalah arah atau sudut horizontal yang diukur secara jarum jam dari arah utara. Asimut itu dibagi menjadi 360 derajat, di mana utara adalah 0 derajat atau 360 derajat, timurnya itu 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270 derajat. Nah, sedangkan back asimut itu kebalikan dari asimutnya, yang dimana arah yang berlawanan dengan arah asimut awal. Back asimut digunakan untuk kembali ke titik awal. Adapun rumus back asimut yaitu jika asimut kurang dari 180 derajat, tambahkan lagi 180 derajat. Nah, jika asimut lebih dari atau sama dengan 180 derajat, itu kita kurangi 180 derajat. Contohnya itu kayak jika asimut dari titik A ke B 50 derajat, maka back asimut dari B ke A itu adalah 50 derajat ditambah 180 derajat, jadinya 230 derajat. Nah, kalau misalnya dia lebih kayak 250 derajat, nah back asimutnya itu adalah 250 derajat
dikurangi 180 derajat sama dengan 70 derajat. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang materi panorama dan kompas. Terima kasih.